Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Uma hormati, Uma sayangi seluruh keluarga besar Maskun Hufad dan teman-teman dimanapun berada yang bergabung pada Katupat kajian virtual penuh manfaat di siang hari ini. Teman-teman, hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai apakah saya termasuk orang munafik. Barangkali kita termasuk orang munafik. Kita akan membahas mengenai orang munafik. Apakah munafik itu, teman-teman sekalian? Langsung saja kita mulai pada hari ini. Munafik adalah orang-orang yang memiliki sifat nifak kemunafikan. Kemunafikan itu ada berbagai macam. Kita akan bahas berikutnya. Tapi di awal kita akan bahas bahwa kemunafikan itu sendiri pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Ada dua. Munafik adalah orang yang memiliki sifat nifak atau sifat kemunafikan, dan kemunafikan sendiri itu ada dua macam, yaitu nifak i'tiqadi dan nifak amali. Apakah itu nifak i'tiqadi dan nifak amali? Amali itu yang kita akan bahas pada hari ini. Yang dimaksud dengan nifak yang pertama ya, nifak i'tiqadi adalah bentuk nifaknya dalam hati. Nifak itu kemunafikan, bentuk kemunafikan dalam hati. Di mana seseorang dia akan menampakkan keislaman, namun dia menyembunyikan kekafiran. Banyak itu teman-teman sekalian. Di luarnya nampak Islam, tapi sejatinya di dalam hatinya tidak. Yang kedua ada nifak amali. Apakah nifak amali teman-teman sekalian? Bentuk nifak, bentuk kemunafikan pada anggota badan. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan lihat apakah kita memiliki ciri-ciri yang ada pada orang-orang munafik ini. Pertama, nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi ini berbahaya teman-teman sekalian. Di luarnya dia tampak muslim, di luarnya dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, amal-amal ibadah sama seperti orang muslim, tapi dalam hatinya tidak. Ini berbahaya. Kenapa? Karena mengeluarkan seseorang dari Islam. Dan orang-orang munafik ini berbahaya teman-teman sekalian. Kenapa? Kalau muslim jelas, kafir jelas. Tapi kalau munafik ini bahaya. Karena di depan kita dia sama, dia ibadah sama, dia melakukan hal yang sama. Tapi dia musuh dalam selimut, duri dalam daging. Makanya posisinya di dalam neraka itu, dia berada di keraknya neraka. Di bawahnya orang kafir, di bawahnya orang Yahudi, di bawahnya orang Nasrani. Itu posisi orang-orang munafik. Kenapa? Ini tadi, Islam itu jelas, Muslim jelas, kafir jelas, tapi munafik dia berbahaya. Makanya posisinya di keraknya neraka istilahnya, yaitu posisinya berada pada dasar neraka, di bawah orang-orang kafir, di bawah Yahudi, di bawah Nasrani. Teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat dalam awal-awal surah Al-Baqarah, ya di situ disebutkan ada 3 golongan manusia. Ada golongan manusia mukmin yang beriman, ada golongan manusia yang munafik, ada golongan manusia yang kafir. Mukmin itu 5 ayat pertama. Nanti teman-teman baca sendiri di Al-Quran. Golongan mukmin itu 5 ayat pertama, kafir itu hanya 2 ayat di surah Al-Baqarah awal. Dan munafik itu banyak, 13 ayat. Artinya apa? Artinya orang-orang munafik itu jauh lebih banyak ada di sekitar kita. Kalau kita lihat teman-teman sekalian ya, dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang mukmin itu dia adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk baginya. Dia mempercayai hal-hal yang gaib ya. Di surah Al-Baqarah awal ya, kemudian dia melaksanakan sholat, dia mengeluarkan zakat, itu ciri orang-orang beriman. Dan kita ingin menjadi orang-orang beriman, orang-orang mukmin. Orang kafir itu ada 2 ayat yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah di awal itu, dan tentu saja dia akan mengalami kerugian yang besar, di mana matanya, pendengarannya, penglihatannya itu semuanya tertutup. Ya, kemudian yang ketiga munafik, ini yang paling banyak ayatnya. Golongan yang paling rendah di antara golongan ya tentu saja beriman dan juga kafir tadi. Orang-orang munafik ini tuli, bisu, buta.
ya, dan di hatinya selalu ada penyakit, selalu berdusta dan suka menipu dirinya sendiri. Itu orang-orang yang munafik. Nah, apakah contoh-contoh orang-orang munafik yang i'tiqadi? Tadi i'tiqadi apa tadi teman-teman sekalian? Munafik yang i'tiqadi adalah orang-orang yang dia di luarnya tampak Islam, di luarnya tampak seperti Muslim pada umumnya, tapi di dalam hatinya tidak. Ciri-cirinya apa? Di hatinya dia mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hatinya dia mendustakan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benci pada Rasul, dia benci pada ajaran Rasul, dia benci pada ajaran agama. Banyak ya teman-teman sekalian ya. Golongan orang-orang di luar sana yang tampaknya Islam tapi mengolok-olok ayat-ayat Allah. Banyak kan? Mengolok-olok sunnahnya Rasulullah SAW. Banyak. Ciri-ciri orang yang nifak i'tiqadi ini tadi ya, yang hatinya munafik, yang hatinya tadi mendustakan Rasul, membenci ajaran Rasul, membenci ajaran agama, mengolok-olok ajaran agama, senang melihat agama Islam ini direndahkan. Ada jenis Muslim yang begitu ada. Ini orang-orang munafik. Hati-hati teman-teman sekalian. Ya, nggak senang jika agama Islam ini mendapatkan kemenangan. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Siapa contohnya? Di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada tokoh ini. Sampai hari ini orang-orang munafik itu ada. Tampilannya Islam, tapi sebenarnya nggak suka sama Islam. Membenci hukum-hukum Islam. Di zamannya Rasul ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nama ini selalu Umar sebutkan kalau kita membahas mengenai tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Kenapa disebut-sebut sebagai tokoh munafik di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ini awalnya adalah pemimpin dari Bani Khazraj. Jadi Rasulullah itu kan waktu itu tinggal di Mekah, kemudian di Madinah itu sudah ada orang-orang yang menempati di sana, termasuk Bani Khazraj. Dan pemimpinnya Bani Khazraj yang ada di Madinah itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Pemimpinnya dari Bani Khazraj itu Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena awalnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini direncanakan untuk diangkat menjadi pemimpin dan tokoh penguasa di Madinah. Tapi ketika Rasulullah SAW datang ke kota Yathrib, ke Madinah, terjadi perubahan. Orang-orang semuanya senang dengan Rasulullah SAW. Semua orang menerima dan semua orang pada akhirnya hendak menjadikan Rasul sebagai pemimpin di kota Madinah. Sehingga itu yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul ini merasa marah. Harusnya saya yang jadi pemimpin, kenapa dia yang baru datang jadi pemimpin? Ya, maka itu yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul, teman-teman sekalian, benci, dengki terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini memeluk Islam, tapi dia benci kepada Rasulullah, nggak suka, iri, dengki karena Rasulullah menjadi seorang pemimpin di Madinah. Makanya banyak cerita, banyak sejarahnya diceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul ini berbuat ulah. Apa contohnya? Terkenal sekali dalam perang Uhud. Contohnya banyak, berbuat ulahnya banyak. Perang Uhud itu tahun 3 Hijriah, umat Islam itu berperang di Bukit Uhud itu 1.000 orang melawan 3.000 orang-orang kafir Quraisy. Di tengah perjalanan, tokoh munafik ini Abdullah bin Ubay bin Salul, Umar selalu cerita ini, memprovokasi. Untuk apa kalian berperang? Untuk apa kalian mengorbankan dirinya sendiri? Memprovokasi umat Islam. Tadi Umar katakan duri dalam daging, musuh dalam selimut. Dia merusak dari dalam. Maka 300 orang mendengarkan kalimat Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya 300 orang ini mundur dari perang. Hanya 700 orang yang ikut perang Uhud, teman-teman sekalian. Sehingga pada saat itu, singkat cerita, perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik? Hati-hati. Tokoh munafik, orang-orang munafik ada di sekitar kita, banyak di sekitar kita. Apa kata Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul ini buat fitnah. Ingat kisah peristiwanya, berita bohongnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, ketika Rasul pada saat itu baru pulang dari peperangan bersama dengan rombongan, dan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha beristirahat di satu tempat. Singkat cerita, Siti Aisyah mau buang hajat, keluar dari untanya, ya, dari tenda untanya. Rombongan tidak tahu bahwa Siti Aisyah itu sudah keluar dari untanya, maka rombongan langsung pulang ke Madinah. Siti Aisyah tertinggal.
Kemudian Siti Aisyah menunggu siapa yang bisa menjemput saya karena saya tertinggal di sini. Rombongan tidak menyadari Siti Aisyah itu tertinggal di tempat itu. Lalu dari kejauhan datang Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang juga tertinggal rombongan. Beliau tidak berkata apapun selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan mempersilahkan Siti Aisyah itu naik ke atas untanya dan Sofwan bin Mu'attal itu memandu untanya. Lalu di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul buat fitnah, menyebarkan fitnah. Istrinya Rasulullah selingkuh. Lihat saja dia datang bersama dengan Sofwan. Sampai satu Madinah percaya semuanya teman-teman sekalian. Sampai pada saat itu Siti Aisyah jatuh sakit, Rasulullah juga berbeda perlakuannya. Kemudian Siti Aisyah hanya menangis mengadu kepada Allah karena semua orang percaya dengan berita itu. Sampai akhirnya Allah membersihkan nama Siti Aisyah dan turunlah surah An-Nur. Tapi intinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini berbuat banyak sekali ulah untuk menghantam umat Islam di masa Rasulullah SAW. Itulah yang disebut sebagai orang munafik. Dia ada di sekitar kita, tapi dia benci. Dia ingin merusak, dia ingin menghancurkan. Teman-teman sekalian, setelah tadi kita bahas mengenai nifak yang i'tiqadi tadi, kemudian yang kedua, ada nifak berikutnya, munafik yang berikutnya, yaitu munafik amali. Apa itu munafik amali? Munafik amali ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kenapa? Karena dia bentuknya lahiriah, tapi tidak di batinnya, ya. Seperti misalnya munafik ini ya, contohnya ya, menampakkan di depan orang banyak dia salih, tapi di sendirian dia malas. Di depan orang banyak rajin baca Quran, di kesendirian nggak pernah misalnya. Itu namanya nifak amali, ya. Sifatnya jauh berbeda ketika ada orang dan tidak ada orang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Hasan Al-Basri mengatakan di antara tanda kemunafikan adalah berbeda antara hati dan lisannya. Berbeda antara sesuatu yang tersembunyi dengan sesuatu yang nampak. Itu kata Hasan Al-Basri. Jadi kalau depan orang banyak salih, ketika sendirian tidak salih. Depan orang banyak semangat, ketika nggak ada orang tidak melakukannya. Depan orang banyak sholat jemaah terus, giliran nggak ada orang nggak sholat misalnya, ya itu disebut sebagai nifak amali. Ya, berikutnya teman-teman sekalian, kita juga ingat bagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Di antara tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia tidak menepati, dan jika diberi amanah dia khianat. Atau di dalam hadis lain, hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 tanda. Jika seseorang memiliki tanda ini, maka dia munafik tulen, sebenar-benarnya munafik. Apa itu? Sama tadi, jika dia beri amanat dia khianat, jika berbicara dia dusta, jika dia membuat perjanjian tidak dipenuhi, dan jika dia berselisih dia akan berbuat zalim. Maka coba kita bahas satu persatu mengenai apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini mengenai ciri-ciri orang-orang yang munafik. Apa tadi ciri orang munafik kalau dirinci? Yang pertama, jika berbicara dia berdusta, pembohong. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim teman-teman sekalian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan kepada syurga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sebaliknya, hati-hatilah kalian dari berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka. Jika seseorang suka berdusta, suka berbohong, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang pendusta. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ciri orang yang munafik berbicara dia berdusta. Makanya Rasulullah SAW itu digelari dengan nama Al-Amin. Beliau itu terpercaya. Ucapannya terpercaya. Kalau Rasul katakan saya tunggu kamu di sini ya 3 hari, kemudian Rasul masih tetap tunggu di situ. Rasul kalau jual barang dagangan kenapa untung, kenapa barang dagangannya laku? Karena Rasul kalau kurmanya basah bilang basah, kurmanya jelek bilang jelek, jujur. Tidak berdusta.
Dan hati-hati, orang yang berdusta itu pasti akan berdusta lagi untuk menutupi dustanya yang kemarin. Orang yang bohong itu, sekali berbohong, pasti besoknya akan bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sudah dia buat di awal. Jadi terus-menerus seperti itu. Ya. Tapi teman-teman sekalian, bohong itu ada yang diperbolehkan loh. Bohong apa yang diperbolehkan? Ada 3. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan ada 3 kebohongan yang diperbolehkan. Pertama adalah strategi perang. Tidak mungkin kita memberitahu pada musuh, hai musuh ini strategi perang kami, kan nggak mungkin. Jadi bohong itu tidak boleh pada dasarnya, tapi boleh dalam 3 hal. Pertama dalam strategi perang. Itu harus rahasia, itu tidak boleh musuh tahu. Kemudian kedua, mendamaikan orang yang berselisih. Fulan tahu nggak sih, si Fulan itu teman kita itu sedih ketika bertengkar dengan kamu. Dia sering mendoakan kamu, dia sebetulnya sayang sama kamu. Padahal enggak, misalnya enggak ada ucapan itu, tapi boleh kita bohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Dia merasa menyesal sekali, misalnya seperti itu. Dia merasa terluka, dia berasa sedih karena bertengkar dengan kamu. Sudahlah, damailah. Jangan perpanjang seperti ini, misalnya. Ya. Jadi yang kedua yang bohong diperbolehkan mendamaikan orang yang berselisih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bohong yang diperbolehkan adalah perkataan suami pada istri dan sebaliknya. Perkataan suami istri dengan tujuan untuk membawa kebaikan dalam rumah tangga. Uma selalu bilang, contohnya misalnya kita sudah menikah dan kita katakan, ayah, misalnya apa ya, Umi rindu, misalnya gitu. Hal-hal seperti itu yang untuk meromantiskan suami istri boleh. Walaupun sebenarnya nggak rindu misalnya. Oh, istri saya paling cantik sedunia, padahal masih banyak yang cantik-cantik lain misalnya. Itu boleh bohong dalam 3 hal ini. Oh ayah sekarang kok kurus banget, padahal kebalikannya, atau Umi sekarang makin langsing padahal kebalikannya. Misalnya ya. Begitu. Jadi diperbolehkan bohong dalam 3 hal tadi. Selebihnya nggak boleh bohong, teman-teman sekalian. Termasuk kalau ada yang di sini yang sudah punya anak bergabung, termasuk kalau kita mengatakan, "Nak, janji nih sama anak kita nih, kerjain PR nanti mama belikan es krim," contoh. Itu kalau kita nggak beliin es krim, kita termasuk orang pendusta, kata Rasulullah. Jadi pernah di zamannya Rasulullah ada seorang ibu yang mau kasih kurma. Kata Rasul, kalau engkau sudah janji mau berikan kurma tapi tidak berikan kurma, maka engkau termasuk orang yang pendusta. Seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati ketika berbicara. Kalau kita tidak bisa berbicara jujur, ya, apa kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Artinya adalah didahulukan pertama berkata baik dulu. Kalau nggak bisa berkata baik maka dia diam, gitu. Maka hati-hati. Hati-hati dengan banyak bicara. Banyak bicara, banyak keplesetnya. Makanya kata Rasulullah, bicara yang baik. Artinya berpikir dulu sebelum bicara. Berpikir dulu apa dampak ketika engkau mengatakan hal ini. Dampaknya bagus, katakan. Kalau dampaknya buruk, nggak katakan. Termasuk posting sosial media, teman-teman sekalian. Think before posting. Berpikir dulu sebelum kita posting. Apa dampaknya? Termasuk perilaku kita. Berpikir dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Apa dampaknya? Supaya kita menjadi orang yang berhati-hati. Seperti itu. Kadang orang menganggap bohong itu dosa kecil, tapi tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dia akan terbiasa menjadi seorang pembohong. Kalau kita buat dosa pertama-tama, hati kita bergetar, takut. Tapi kalau sudah terbiasa, maka kita nggak punya rasa takut itu lagi, teman-teman sekalian. Ibarat hati itu ada satu titik hitam, lama-lama titiknya menjadi banyak. Jadi keras hati kita, karena terlalu banyak maksiat, terlalu banyak dosa. Oke, jadi yang pertama, sifat orang munafik tadi jika berbicara dia berdusta. Kemudian yang kedua, jika berjanji dia tidak menepati. Apa kata Ibnu Rajab mengenai mengingkari janji? Mengingkari janji itu ada 2 macam, teman-teman sekalian. Pertama, dia berjanji dan dia sudah sejak awal memang tidak berniat untuk menepati janji itu. Dan ini merupakan pengingkaran janji yang paling jahat. Janji, tapi memang dari awal niat nggak bakalan menepati janji itu. Contohnya, contoh sederhana. Teman-teman diundang nih untuk satu pernikahan misalnya. Teman-teman tahu bahwa di tanggal itu teman-teman nggak bisa hadir. Tapi karena nggak enak, maka teman-teman bilang, iya nanti saya datang. Insya Allah saya datang. Insya Allah itu artinya datang loh, 99% datang. Insya Allahnya orang Indonesia apa? Insya Allahnya orang Indonesia kan
Enggak ya. Padahal sebenarnya insya Allah itu adalah kita mengiyakan. Insya Allah saya datang misalnya. Padahal dari awal teman-teman tahu tanggal itu saya nggak bisa datang. Nah itu termasuk teman-teman mengingkari janji. Jadi berjanji, pengingkaran janji itu ada dua. Yang pertama berjanji yang sejak awal sudah berniat tidak menepatinya dan itu merupakan pengingkaran janji yang paling jahat. Kemudian yang kedua berjanji, ya jenis janji yang kedua, pengingkaran janji yang kedua berjanji pada awalnya berniat untuk menepati janji itu, lalu di tengahnya kita berbalik mengingkari tanpa ada alasan yang benar. Ini juga yang tidak diperbolehkan juga. Jadi kalau memang kita tidak bisa menepati janji, katakan saja, minta maaf, berikan alasannya, dan akui kesalahan kalau memang kita tidak bisa menepati janji itu. Apa kata Adi? Ya, disebutkan janji adalah hutang. Celakalah orang-orang yang berjanji namun tidak menepati. Janji itu adalah hutang yang harus ditunaikan. Sama tadi, bohong sama anak kecil sama, begitu pula dengan janji. Ya, kalau ada kita janji sama anak kecil ya, tetap harus ditepati teman-teman sekalian. Makanya disebutkan siapa yang mengatakan pada seorang anak, mari sini ini ada kurma untuk kamu, kemudian kita tidak kasih, maka kita disebut sebagai pendusta. Sama tadi, antara berbohong sama tidak menepati janji itu sama, termasuk ciri dari orang yang munafik, tidak menepati janji. Berikutnya, tanda orang munafik yang ketiga. Jika diberi amanat, dia khianat. Jika diberi amanat, dia khianat. Teman-teman lihat dalam surah Al-Anfal ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian, sedang kalian mengetahui. Jadi seseorang ketika sudah dikasih amanah, maka dia wajib menjaga amanah tersebut sebaik mungkin. Amanah apapun itu. Amanah seorang suami diberikan amanah istri ya, oleh Allah, istri, anak-anak, seorang istri diberikan amanah seorang anak, atau kita teman-teman diberikan amanah tugas-tugas tertentu, amanah kita di situ diberikan kepercayaan, maka kita jaga kepercayaan itu. Teman-teman lihat dalam surah An-Nisa ayat ke-58, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Contoh sederhana, di Maskanul Huffaz yang disebut sebagai orang amanah. Di Maskanul Huffaz, ketika ada orang berdonasi, saya mau uang ini digunakan untuk pembangunan pesantren. Kalaupun seandainya teman-teman sekalian di Maskanul Huffaz kekurangan, kita sekarang lagi galang dana untuk biaya karpet ya, biaya sejadah. Uang itu nggak boleh digunain untuk penggunaan sejadah. Itu namanya amanah. Akad di awalnya apa itu yang harus dilakukan. Makanya kalau di Maskanul Huffaz, untuk teman-teman yang sudah menjadi pengurus paham bagian keuangan ya. Kalau ini memang akadnya adalah untuk bangunan pesantren, jadi uang ini harus untuk pembangunan pesantren. Ada ibu-ibu yang nyumbang, saya mau ya uang ini misalnya untuk buka puasa anak, harus uang itu untuk buka puasa anak pesantren gitu. Walaupun sebenarnya kebutuhan lain ada, tapi itu amanah dari orang. Kita menjaga kepercayaan orang, dan itu tidak mudah teman-teman sekalian. Orang percaya kepada kita itu sebuah hal yang anugerah dari Allah, maka kita jaga kepercayaan itu. Termasuk contoh sederhana. Teman-teman di sini banyak ya santri-santri yang orang tuanya percaya untuk teman-teman belajar Quran jauh-jauh dari kampung halaman datang ke pesantren untuk menghafalkan Quran. Itu kepercayaan yang harus teman-teman jaga. Jangan sudah diberikan kepercayaan menghafalkan Quran, kabur, malah melakukan hal-hal maksiat misalnya. Itu disebut sebagai orang-orang yang tidak amanah. Masalah amanah ini ada satu cerita teman-teman sekalian. Cerita ini agak panjang, tapi Uma ingin cerita kepada teman-teman semua supaya teman-teman menyadari betapa akhlak Islam itu luar biasa. Cerita ini mungkin sudah pernah Uma ceritakan, tapi Uma akan ulangi lagi supaya teman-teman semangat dengan amanah. Pada suatu ketika, ada seorang anak muda yang terlihat capek, lelah, diapit oleh dua orang pemuda lainnya, dan dua pemuda itu dengan begitu marah mengapit dengan kasar anak muda yang di tengah dan didudukkan di hadapan Umar bin Khattab yang saat itu menjadi khalifah. Wahai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman, tolong nih tegakkan hukuman atas orang ini.
Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ada apa sesungguhnya? Kenapa kalian berdua begitu marah seperti itu? Maka dua orang anak muda ini mengatakan, si pemuda ini telah membunuh ayah kami. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, apa yang sesungguhnya terjadi? Betulkah engkau membunuh ayah dari kedua orang pemuda yang mengapitmu ini? Kemudian anak muda itu mengatakan, betul sekali wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya ini datang dari negeri yang sangat jauh dengan unta saya untuk menunaikan amanah dari kampung saya, dari kaum saya, untuk sebuah urusan. Suatu ketika saya beristirahat di satu tempat, unta saya terlepas dari talinya. Dan kemudian unta itu, saya tertidur dan unta itu kemudian datang ke kebunnya milik bapak dua anak ini dan menghancurkan kebun itu. Ternyata bapak tua itu marah dan membunuh unta saya. Ketika saya terbangun, saya marah. Karena unta itu adalah kendaraan satu-satunya saya. Maka saya dengan keadaan sangat marah, saya pun dengan khilaf dan ya akhirnya membunuh bapak itu. Itulah yang sesungguhnya terjadi. Kemudian dua orang pemuda tadi mengatakan, tegakkan hukuman atas orang ini, wahai Amirul Mukminin, kisos, ya, tegakkan hukuman atas orang ini, dia sudah membunuh ayah kami. Kemudian sang pemuda yang lelah itu mengatakan, nanti dulu wahai Amirul Mukminin, berikan aku kesempatan untuk menunaikan amanah. Aku ini dikirim dari jauh oleh kaumku ini untuk menunaikan sebuah amanah. Maka izinkan aku berangkat 3 hari saja. Setelah 3 hari aku akan kembali ke sini dan boleh hukum saya, kata si pemuda itu. Kata Umar bin Khattab, siapa yang menjadi penjaminmu? Kalau engkau berbohong bagaimana? Aku sendiri, katanya. Allah yang menjadi penjaminku, kata pemuda itu. Kemudian orang sudah mulai ramai, teman-teman semua, dan mengatakan, jangan, nanti dia berbohong, nanti dia berdusta. Sampai kemudian tiba-tiba ada orang yang angkat tangan, namanya Salman Al-Farisi. Saya akan menjadi penjamin bagi orang itu. Semua orang terkejut. Apa-apaan ini Salman? Kenapa engkau menjadi penjamin bagi orang yang kau tidak kenal itu? Singkatnya akhirnya orang itu dibiarkan pergi oleh Umar bin Khattab. Di hari ketiga semua orang sudah mulai gelisah. Kalau si pemuda ini tidak datang, artinya Salman yang menjadi orang yang dihukum. Karena Salman menjadi penjaminnya. Maka berikutnya apa yang dilakukan? Ternyata detik-detik sudah menjelang hari bertukar, pemuda itu datang dengan jalan tertatih-tatih. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, apa yang terjadi? Padahal engkau bisa kabur. Kenapa engkau tidak kabur? Kata orang itu mengatakan, aku ini setelah selesai menyelesaikan urusan kaumku dan aku berlari secepat mungkin dengan fisikku yang sangat lelah ini agar bisa menepati janji agar tepat waktu. Kenapa? Apa yang sesungguhnya terjadi? Padahal engkau bisa kabur. Kemudian orang itu mengatakan, aku ini seorang muslim. Dan muslim itu diajarkan untuk menepati janjinya. Aku berjanji di hari ketiga aku datang dan aku datang pada hari ini. Maka semuanya bertakbir Allahu Akbar. Kemudian Umar bin Khattab bertanya pada Salman, Salman, kenapa engkau menjadi penjamin bagi orang ini? Kemudian Salman berkata, agar tidak ada orang lain di luar sana mengatakan muslim tidak peduli pada saudaranya. Aku ini muslim dan aku peduli kepada saudaraku. Dan aku berusaha untuk mempercayai saudaraku. Semuanya takbir, Allahu Akbar. Dan akhirnya si dua pemuda tadi yang ayahnya terbunuh mengatakan, kami juga membebaskan pemuda ini. Kenapa? Kata Umar bin Khattab. Dua pemuda ini mengatakan agar tidak ada orang di luar sana mengatakan umat Islam tidak ada belas kasih. Umat Islam tidak pernah memaafkan saudaranya. Kami memaafkan saudara kami. Dan semuanya Allahu Akbar. Bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya teman-teman sekalian, dari kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran bagaimana si orang ini amanah, dikasih kepercayaan dan dia amanah, dia kembali tepat pada waktunya. Ya, jadi itu kisah saja bagaimana indahnya ketika kehidupan kita ini diisi oleh orang-orang yang jujur, yang amanah, yang menepati janji seperti kisah tadi. Baik. Berikutnya teman-teman sekalian, yang keempat, ciri orang yang munafik yang keempat, jika berselisih dia akan berbuat zalim. Ini ciri orang munafik juga, jahat ya berbuat zalim. Seperti yang sudah teman-teman tahu, zalim itu ada 3. Ya. Zalim yang pertama adalah zalim kepada Allah. Dalilnya surah Luqman 13, Umar sering ucapkan ini, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Zalim kepada Allah artinya menyekutukan Allah, menduakan Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Kemudian zalim yang kedua ini adalah zalim kepada diri sendiri. Kalau kita lagi buat dosa, buat maksiat, kita sedang jahat pada diri kita sendiri. Makanya doanya Nabi Yunus apa? Apa doanya Nabi Yunus? Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kalau kita jahat atau kita berbuat maksiat, berbuat dosa, kita sedang jahat sama diri kita. Kenapa? Karena semua kejahatan kembali kepada diri kita, semua kebaikan kembali kepada diri kita. Dan yang ketiga, zalim kepada orang lain, jahat pada orang lain. Maka ini yang disebut ciri orang munafik. Tanda keempat ini adalah jika berselisih dia akan berbuat zalim, dia akan berbuat jahat, teman-teman sekalian. Ya.
Begitulah teman-teman sekalian ya, berbuat jahat itu bisa macam-macam. Ya, bisa dia berselisih, dia jadi memutarbalikkan fakta dengan lidahnya yang fasih, bersilat lidah dan sebagainya. Itu termasuk orang-orang yang zalim ketika berselisih, begitu. Ya. Dan yang kelima ini hampir sama ya, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi. Teman-teman lihat dalam surah An-Nahl ayat ke-91 sebagai dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah engkau meneguhkannya, sedangkan Allah menjadi saksi bagi sumpahmu itu." Ya, jadi ciri orang munafik yang kelima, jika membuat perjanjian dia tidak penuhi perjanjian itu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, bagi setiap pengkhianat nanti di hari akhir, di hari kiamat, memiliki bendera. Di hari kiamat nanti, seorang pengkhianat, seorang munafik, dia memiliki bendera. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianat si fulan. Jadi dia punya bendera sehingga semua orang tahu dia itu orang munafik. Semua orang tahu dia itu seorang pengkhianat. Ada benderanya tersendiri untuk orang-orang yang munafik. Ada benderanya sendiri untuk orang-orang yang pengkhianat. Banyak ya pengkhianat itu, banyak ya teman-teman sekalian ya. Kasusnya banyak lah. Berkhianat dengan pasangan, berkhianat terhadap tugas-tugas di pekerjaan, berkhianat malah menjerumuskan temannya, misalnya itu tanda-tanda berkhianat. Baik, teman-teman sekalian, para ulama mengatakan ya mengenai orang-orang yang munafik ini, khusyuknya orang munafik, jasad terlihat khusyuk, namun hatinya tidak ada kekhusyuan. Dia berpura-pura dengan topengnya terlihat khusyuk. Dengan topengnya di luar dia berpura-pura terlihat beriman, terlihat soleh, tapi hatinya tidak ada khusyuk. Itu kata para ulama. Bagaimana perkataan Umar bin Khattab? Beliau pernah berkhutbah di atas mimbar. Beliau mengatakan begini. Hati-hati nih teman-teman, kita perhatikan kalimat ini. Yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang yang berilmu tapi munafik. Lalu para sahabat ini berkata dan bertanya, bagaimana mungkin ada orang yang berilmu tapi munafik? Kemudian Umar menjawab, ia berkata perkataan hikmah, namun sayangnya ia melakukan kemungkaran. Ini Umar agak merinding ya perkataan ini ya. Karena terkadang kita ini bicara, terkadang Allah uji dengan perkataan kita. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, orang munafik itu adalah ia berkata sebuah perkataan hikmah, namun sayangnya dia justru melakukan kemungkaran. Semoga Allah melindungi umat terutama dan melindungi kita semua dari hal-hal seperti ini. Kemudian ada seorang sahabat Rasul ditanya, Huzaifah namanya. Ditanya, wahai Huzaifah, apa itu munafik? Kemudian Huzaifah mengatakan, ia menyifati dirinya orang beriman, orang soleh, namun sesungguhnya tidak ada amalannya. Kemudian apa kata ulama mengenai orang-orang yang munafik? Contohnya, kata ulama, orang munafik yaitu pria yang mengaku muslim namun tidak pernah terlihat sholat berjamaah di masjid. Itu juga dinyatakan sebagai orang yang munafik. Lalu bagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengenai orang munafik? Kata beliau, aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat jemaah hanyalah orang-orang munafik, di mana ia adalah munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan sholat jemaah, khususnya untuk laki-laki ya, sedemikian adanya. Maaf sebentar. Ya. Jadi tadi kita mendengarkan bagaimana perkataan-perkataan dari para ulama dan para sahabat-sahabat Nabi mengenai orang-orang munafik. Tadi kita lanjutkan lagi, apa kata Ibnu? Mohon maaf. Oke. Kita lanjutkan lagi, apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Aku telah melihat bahwa orang yang meninggalkan salat jemaah adalah orang munafik, di mana ia adalah munafik tulen. Karena bahayanya meninggalkan salat jemaah sedemikian adanya. Ada seseorang sampai didatangkan dengan berpegangan pada 2 orang sampai dia bisa masuk dalam shaf. Artinya kalau orang-orang beriman paham, untuk laki-laki khususnya, betapa pentingnya sholat berjamaah.
maka tentu saja dia tidak akan meninggalkan sholat jemaah. Tapi orang-orang munafik, terutama di waktu isya dan subuh, dia nggak sholat tuh isya dan subuh, dia orang munafik. Kenapa? Karena waktu isya itu orang-orang udah pada tidur, subuh orang-orang misalnya masih pada tidur, jadi dia nggak sholat di situ. Kalau dia malas-malesan di situ, maka dia termasuk orang yang munafik. Dan teman-teman tahukah bahwa para ulama juga sangat takut tertimpa kemunafikan. Kita pun juga harusnya sangat takut tertimpa kemunafikan. Mari kita lihat ceritanya Hanzalah dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari Hanzalah itu siapa teman-teman sekalian? Hanzalah itu adalah juru tulisnya Rasulullah SAW. Hanzalah bercerita, Abu Bakar pernah menemuiku. Lalu Abu Bakar bercerita kepadaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Kemudian Hanzalah mengatakan, Hanzalah, aku ini sekarang menjadi orang munafik. Kemudian apa kata Abu Bakar? Subhanallah, apa yang engkau katakan? Kenapa engkau mengatakan demikian, wahai Hanzalah? Engkau mengatakan dirimu sendiri munafik. Apa kata Hanzalah? Perhatikan teman-teman sekalian. Hanzalah mengatakan, kenapa engkau mengatakan dirimu orang munafik? Hanzalah kata Abu Bakar. Hanzalah mengatakan, jika kami berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat neraka dan surga sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelisnya Rasulullah SAW dan kami bergaul dengan banyak orang, sibuk dengan berbagai macam urusan, kami pun menjadi lupa dengan neraka dan surga itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kami pun begitu ya Hanzalah. Di depan Rasul, di majelis Rasul kita melihat neraka itu seolah-olah depan mata. Tapi ketika kita sibuk dengan urusan dunia, kita lupa lagi. Kemudian akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menemui Rasulullah dan berkata, Rasul, jika kami berada di sisimu, kami selalu teringat pada surga, kami teringat pada neraka, seolah-olah surga neraka itu tepat berada di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu ya Rasul, kami sibuk dengan orang lain, sibuk dengan urusan anak, istri, keluarga, dan kami pun banyak lupa dengan surga neraka itu. Kami lupa dengan peringatan-peringatanmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah teman-teman sekalian? Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Apa kata Rasulullah? Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau istiqamah dalam beramal, sebagaimana keadaan ketika kalian berada di sisiku, kalian terus mengingat-ingat itu, maka niscaya para malaikat-malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian dan di jalan dimanapun. Begitu pesan Rasulullah SAW dan Rasul mengulangnya sampai 3 kali. Artinya Rasul minta untuk istiqamah. Istiqamah berat, makanya Rasul selalu berdoa istiqamah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rasul selalu berdoa istiqamah seperti itu. Teman-teman bayangkan, ulama, orang salih masih khawatir diri mereka munafik. Padahal beliau-beliau ini sahabat Rasulullah yang mulia. Bagaimana dengan kita teman-teman sekalian? Bagaimana dengan keadaan kita? Pernahkah kita takut bahwa kita ini termasuk golongan orang-orang munafik? Sementara ulama-ulama, para orang-orang saleh takut. Beliau-beliau ini termasuk dari orang munafik. Ya, Ibnu Abi Mulaikah pernah berkata, aku telah mendapati 30 orang sahabat Nabi, semuanya khawatir dirinya tertimpa kemunafikan. Hadis riwayat Bukhari. Itulah orang-orang beriman seperti itu teman-teman sekalian. Banyak muhasabahnya. Banyak bertanya, ya Allah, apakah aku termasuk orang munafik ya Allah? Pernahkah aku berdosa atau aku ingkar atau aku khianat? Apakah aku termasuk orang munafik? Banyak itu harus mulai dipikirkan dan ditanyakan kepada diri kita sendiri. Mulai khawatir dengan itu teman-teman sekalian. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad ini pernah ditanya, apa yang kau katakan pada orang yang tidak khawatir pada dirinya terdapat kemunafikan? Apa kata Imam Ahmad? Apa ada orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan? Artinya, harusnya di diri setiap kita ada perasaan khawatir bahwa kita tertimpa kemunafikan. Kita melakukan sebuah kemunafikan. Entahlah kita bicara berdusta, atau kita berjanji ingkar, atau kita diberikan amanah kita khianat. Artinya adalah hendaknya di diri setiap kita ada perasaan khawatir bahwa diri kita tertimpa kemunafikan. Dengan begitu kita berusaha meminta pertolongan Allah untuk menghindarinya. Apa kata Hasan Al-Basri teman-teman sekalian? Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan, munafik, ya, itulah orang-orang mukmin. Apa kata Hasan Al-Basri? Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan, itulah orang-orang mukmin. Yang selalu merasa aman dari kemunafikan, itulah orang-orang munafik. Sekali lagi, apa kata Hasan Al-Basri? Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan,
Ya Allah, apakah aku ini munafik ya Allah? Jangan-jangan aku ini munafik ya Allah. Banyak aku mungkin berdosa tanpa aku sadari ya Allah, atau mungkin ingkar janji ya Allah. Itulah orang-orang beriman. Sementara orang yang nggak pernah merasa dirinya munafik, merasa aman, oh saya aman. Itulah orang munafik. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi hanya Allah lah yang memberikan taufik kepada kita, pertolongan kepada kita, Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita, dan Allah lah yang menyelamatkan kita dari kemunafikan. Mudah-mudahan hari ini secara singkat kita telah mempelajari bersama-sama mengenai orang-orang munafik. Dia ada di sekitar kita, dan kita berlindung kepada Allah untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik. Hati kita, lisan kita, perbuatan kita dibantu oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang beriman, istiqamah dalam jalan agama ini insya Allah. Baik, terima kasih. Sekian dari Uma tentang mohon maaf tentang munafik pada kali ini ya. Uma serahkan kepada moderator. Insya Allah minggu depan kita bahas dengan tema-tema yang berbeda. Terima kasih. Oke, Uma akan jawab beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan pada hari ini adalah dari Novi Agustin. Novi Agustin bertanya, sebentar dibuka dulu pertanyaannya, maaf ya. Novi Agustin bertanya, tadi ada pertanyaan, maaf. Tadi Uma membaca, oke. Kalau melarang seseorang untuk melakukan hal buruk, tapi malah kita sendiri yang melakukan hal itu, apakah itu termasuk munafik? Nasihati orang untuk tidak melakukan perbuatan buruk bagian dari dakwah. Itu bagian dari kita, tugas kita. Jangan, tidak boleh seorang mukmin mengatakan itu kan urusan dia, saya nggak mau masuk urusan orang lain. Itu kan dosa-dosanya dia. Betul, itu dosa-dosanya dia. Tapi kalau dia buat dosa, kita juga yang kena. Kenapa ada orang soleh di kampung itu tidak berbuat sesuatu? Maka Allah murka, kena juga kepada kita. Jadi urusan melarang orang dalam perbuatan maksiat, betul itu harus dilakukan. Sembari kita menasihati, sembari kita meminta kepada Allah agar Allah tolong kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tapi kalau kita mengatakan saya nggak mau dakwah karena saya sendiri masih banyak salah, sampai mati pun kita nggak akan dakwah teman-teman sekalian. Karena kita ini manusia tempat salah, tempat dosa, betul? Kalau kita mengatakan siapa saya ini berani-beraninya dakwah sama orang, berani-beraninya mengajak orang pada kebenaran, saya sendiri belum betul. Memang kita pasti akan terus berbuat salah. Namun sebaik-baik orang berbuat salah, kata Rasulullah apa? Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelaku maksiat yang bertobat kepada Allah jauh lebih baik dibanding orang yang solih, yang merasa dirinya solih. Orang solih yang sombong. Orang maksiat yang bertobat kepada Allah lebih baik dibanding orang yang solih yang sombong. Orang yang solih tapi dia sombong ya. Dia tinggi hati dengan amal-amal ibadahnya. Begitu ya. Jadi teman-teman silakan dakwah mengingatkan orang lain pada kebaikan, jalan terus. Di satu sisi minta kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan untuk kita menjalankan apa yang kita katakan. Berikutnya, adalah ya dari sebentar ya, Dwi Ayu. Kalau misalnya kita diberikan amanah, tapi dari awal kita sudah tahu bahwa kita tidak bisa menjalankan amanah itu, bolehkah kita menolak? Bagaimana cara menolaknya? Apakah termasuk orang munafik? Kenapa kita? Ada kalanya kita harus bisa bilang tidak. Kalau memang kita tidak bisa. Kalau teman-teman diberikan amanah apapun itu, ya seperti santri-santri Maskal Hufaz nih, diberikan amanah setelah lulus belajar, amanah untuk jadi guru, amanah untuk bertugas di satu tempat, dikirim kemana. Kalau memang tidak bisa, katakan tidak bisa dengan alasan-alasannya. Tapi untuk teman-teman semua, terkadang kita nggak tahu sampai mana kekuatan kita kalau kita nggak coba. Ada pepatah mengatakan jangan kalah sebelum berperang. Artinya coba dulu. Mungkin engkau sebenarnya bisa, tapi ketakutanmu itu yang menguasaimu sehingga engkau mengatakan tidak. Jadi untuk teman-teman semua, dalam perkara apapun secara global, ketika dikasih kesempatan, dikasih amanah, nggak semua orang dikasih amanah itu teman-teman sekalian. Maka ketika dikasih amanah, coba dulu semampu kita, semaksimal kita.
Jangan kalah sebelum berperang istilahnya. Ayahnya Umar selalu bilang jangan kalah sebelum berperang. Coba dulu, ikhtiar. Musuh terbesarmu tuh dirimu sendiri, bukan orang lain. Engkau bukan mengalahkan orang lain, kau do the best, lakukan yang terbaik versi dirimu sendiri. Seperti itu. Tapi kadang manusia-manusia ini kita banyak takut-takutnya sehingga kita kehilangan kesempatan emas itu. Ya, jadi seperti itu. Terakhir, teman-teman sekalian, oke. Dari Sri Dewi. Bagaimana tips agar kita terhindar dari sifat munafik dan mengatakan orang lain munafik? Nggak boleh, teman-teman sekalian. Nggak boleh kita mengatakan orang lain munafik, itu nggak boleh. Teman-teman tahu ada suatu kejadian ya. Pada saat perang, pada saat itu Umar lupa siapa nama sahabatnya, tapi beliau ini sudah menusukkan pedang hampir kena ke leher musuh. Kemudian musuh ini mengatakan la ilaha illallah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengucapkan syahadat lah, menyatakan bahwa musuh ini beriman kepada Allah. Kemudian tetap sang sahabat ini menusukkan pedangnya. Sampai kemudian hal ini diadukan kepada Rasul dan Rasul marah. Rasul katakan, kenapa? Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya mungkin dia karena terdesak ya Rasul, sehingga dia mengucapkan hal yang demikian. Kata Rasul apa? Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga engkau tahu? Engkau tidak tahu dia sungguh-sungguh mengucapkan itu atau dia tidak sungguh-sungguh, engkau tidak tahu karena engkau tidak membelah dadanya. Singkatnya begitulah kira-kira Rasul ucapkan. Artinya nggak boleh teman-teman kita mengatakan di lisan kita, kecuali jelas terlihat, beda ya. Tapi kalau tidak terlihat, tidak ada bukti, nggak boleh kita mengatakan dia munafik, nggak boleh teman-teman sekalian. Karena kita nggak belah dadanya, kita nggak tahu dia siapa. Makanya perlakuan Rasul kepada munafik ini juga ini ya, sangat berhati-hati. Kenapa? Karena kalau Rasul menghukum orang munafik ini, maka seluruh sahabat mengatakan, kenapa Rasul orang beriman, sesama muslim engkau hukum seperti itu. Jadi berbahaya kan orang munafik ini. Di depannya sama, di belakangnya dia menusuk. Intinya adalah, kalau sudah zahir, betul-betul kita terlihat jelas, betul-betul dia buat sesuatu yang ada buktinya di depan mata kepala kita, ada saksi-saksinya, nggak apa-apa kita katakan munafik, hati-hati orang ini munafik. Tapi kalau tidak ada buktinya, nggak boleh kita mengatakan seseorang itu munafik, teman-teman sekalian. Di satu sisi kita berlindung kepada Allah terhindar dari sifat-sifat munafik. Begitulah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang munafik, insya Allah. Allah bersihkan hati-hati kita, Allah bantu lisan kita untuk bicara baik, Allah bantu berikan kekuatan kita untuk amanah, insya Allah, sehingga orang-orang di luar sana melihat Islam itu ada pada diri kita. Kita ini adalah agent ya, representatif dari Islam itu ada pada diri kita. Sehingga orang-orang di luar melihat kita, oh Masya Allah, Islam itu seperti kamu, Islam itu seperti kamu, amanah, amanah. Satu kisah terakhir sebelum penutup pada hari ini, ada kisah di barat sana, ada seorang yang ingin menguji orang Islam tentang kejujuran. Jadi pada saat itu orang Islamnya membawa bus, supir bus. Si orang yang mau ngetes ini memberikan uang untuk bayar ongkos busnya banyak ya, banyak. Dan kemudian karena harga busnya juga mahal ya, harga ongkosnya juga mahal. Kembalinya sebenarnya sedikit. Kemudian si penumpang bus ini hanya mau lihat itu kembalian yang sedikit itu dikembaliin atau tidak nih oleh supir bus yang muslim kepada saya. Ternyata supir bus itu mengembalikan uang yang kecil itu. Kemudian kata orang ini mengatakan, kenapa engkau kembalikan? Uang ini kan tidak ada artinya. Kemudian orang Islam itu mengatakan, tetap ini adalah hak kamu, saya harus kembalikan ya. Bahwa saya mengerjakan tugas saya dengan sebaik mungkin dan saya menerima apa yang menjadi hak saya. Ini bukan hak saya, ini bukan punya saya. Makanya saya kembalikan. Gara-gara itu masuk ke Islam, teman-teman sekalian. Gara-gara sederhana kisah yang sesederhana itu, kejujuran itu ya, itu masuk Islam. Jadi banyak orang-orang yang ngetes tuh ya. Dan ternyata Masya Allah ini kisah nyata, penumpang bus itu masuk Islam hanya karena satu koin yang dikembalikan oleh penumpang bus, oleh supir bus yang amanah. Supir bus yang jujur. Begitulah akhirnya orang ini melihat Islam ada di diri si supir bus. Begitulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang Islam yang amanah, yang jujur, yang mendapati janji insya Allah, dan
Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita untuk istiqamah menjadi orang-orang yang jauh dari munafik. Insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.